Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan usulun fi tafsir ya pada bab baru, yaitu kitabatul Quran wa jam'ihi. Kitabatul Quran wa jam'uhu, penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Li kitabatil Qur'ani wa jam'ihi salasu marahil. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran itu terbagi menjadi 3 tahapan ya, jadi sejarah penulisan kemudian sampai dikumpulkan Al-Quran menjadi mushaf seperti sekarang ya, yang kita dapati di masa sekarang itu sesungguhnya melewati 3 tahapan utama ya. Tahapan yang pertama nanti adalah pada masanya Nabi SAW masih hidup, kemudian tahapan yang kedua adalah pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian tahapan ketiga adalah pada masa kepemimpinan atau kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Jadi ada 3 tahapan. Kita bahas satu persatu. Al-marhalatul ula fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahapan yang pertama adalah pada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalati 'ala al-hifdzi aktsara min al-i'timadi 'ala al-kitabah. Pada masa ini Al-Quran itu lebih banyak dihafalkan. Jadi penjagaan Al-Quran itu adalah berwujud hafalan di hati para sahabat. Dan itu yang lebih banyak dilakukan ketimbang ditulis. Begitu ya. Jadi Al-Quran pada masa Nabi SAW itu penjagaannya adalah dengan cara dihafalkan. Ya. Nah, alasannya adalah ada 4 alasan di sini yang mendasari itu. Yang pertama liquwatidz dzakirah, karena kuatnya para sahabat dalam menghafalkan sesuatu. Jadi masya Allah ya, para sahabat ini radhiyallahu anhum ini dikaruniai daya ingat yang kuat oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang mereka hafalkan, Al-Quran yang mereka hafalkan, ayat-ayat yang mereka hafalkan itu tidak rusak hafalannya, mutqin di dalam hati mereka. Alasan yang kedua wasuratil hifdzi, dan begitu cepatnya kemampuan para sahabat dalam menghafal. Bahkan dikisahkan ya, sekali dengar itu bisa langsung ya hafal. Ini kekuatan hafalan dan kecepatan dalam menghafal. Nah, kemudian alasan yang ketiga wakilatil katibina, masih sedikitnya para penulis Al-Quran di masa Nabi SAW. Ya, tentu penulis Al-Quran yang masyhur, yang terkenal adalah sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Nah, itu yang terkenalnya, tapi masih sedikit ya para sahabat yang menulis Al-Quran. Kemudian alasan terakhir adalah wasailil kitabah, jadi qillati wasailil kitabah, sedikitnya sarana atau media untuk menulis. Ya, kita ketahui di masa itu tentu saja tidak seperti sekarang, alat tulis sudah lengkap. Di masa sekarang ada kertasnya, di masa itu tidak ada. Ya, di masa itu tidak ada. Walidzalika lam yujma' fi mushafin, karena alasan itulah maka Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf seperti sekarang. Bal kana man sami'a ayatan hafidhoha, akan tetapi yang dilakukan adalah sahabat siapapun yang mendengar Al-Quran turun, mendengar dari Nabi SAW, begitu maka mereka langsung menghafalkannya. Au katabaha fi ma tayassara lahu, atau ya ditulis Al-Quran itu tetapi dengan media yang memang mudah didapati saat itu. Nah, min usyubin nakhli, seperti ya ditulis pada pelepah kurma, wariqa'il julud, pada kulit binatang, walikhafil hijarah, pada permukaan batu, wa kisril aktaf, pada lempengan-lempengan besi. Ya, kita bayangkan tentu saja ya menulis pada media-media seperti ini sulit ya, tidak selalu bisa dilakukan. Jadi tidak setiap ayat kemudian bisa ditulis begitu, karena jelas media tulisnya ini sesuatu yang ya juga menyulitkan untuk ditulis padanya. Tidak seperti sekarang, kalau orang menulis di kertas dia bisa masukkan ke kantongnya, dia bisa sedia bolpen kapan saja. Tapi kalau pelepah kurma, permukaan batu, kulit binatang, lembaran atau lempengan besi ini nggak mesti ada. Jadi karena semua keterbatasan inilah maka penjagaan Al-Quran pada masa Nabi SAW itu cenderung mayoritasnya adalah dengan hafalannya para sahabat radhiyallahu taala
anhum. Ya, jadi tidak ditulis. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh wa kana al-qurra'u adadan kabira. Ya, pada masa itu para sahabat yang ahli dalam Al-Qur'an ini jumlahnya banyak sekali. Nah, diriwayatkan fa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha 70 rajulan yuqalu lahumul qurra. Ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah mengutus 70 orang sahabatnya yang dikenal dengan sebutan Al-Qurra. Jadi para penghafal Al-Qur'an. 70 orang, bayangkan 70 orang semuanya adalah qari, semuanya adalah ahli. Ya, ahli Al-Qur'an, ya, penghafal Al-Qur'an. Nah, kemudian fa'arada lahum hayyan min Bani Sulaim Ri'lun wa Zakwan. Kemudian di tengah perjalanan, ya, 70 orang qurra ini mereka dihadang oleh dua kabilah. Ya, oleh dua kabilah dari Bani Sulaim, ya, yaitu kabilah Ri'al dan kabilah Zakwan. Nah, jadi para sahabat itu, para qari itu gitu ya. Arada lahum hayyan min Bani Sulaim Ri'al wa Zakwan inda bi'ri Ma'unah faqataluhum. Jadi mereka dihadang oleh dua kabilah, ya, dua kabilah dari Bani Sulaim, yaitu kabilah Ri'al dan Zakwan. Ya, mereka para sahabat ini radhiyallahu anhum dihadang di tempat yang bernama Bi'r Ma'unah, sumur Ma'unah. Kemudian mereka pun membunuh para sahabat ini, para qari. Jadi para qari dibunuh, para ahli Al-Qur'an ini dibunuh, 70 orang jumlahnya. Fa fi sahabati ghairuhum katsirun. Tetapi ya meski disebutkan di situ 70 orang ya terbunuh dan semuanya adalah para ahli Quran, para qari. Ya, tidak di kalangan para sahabat ya selain dari 70 itu masih ada lagi para qari. Jadi banyak sekali memang jumlahnya. Di antara mereka yang terkenal adalah Khulafail Arba'ah, 4 orang khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ini juga qari. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Salim maula Abi Hudzaifah, Salim, ya, maula Abi Hudzaifah. Kemudian Ubay bin Ka'b wa Mu'adz bin Jabal wa Zaid bin Thabit wa Abi Darda radhiyallahu anhum. Jadi masih banyak ya para sahabat lain ya yang tersisa ketika itu, meskipun 70 orang qari ini sudah terbunuh. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini membuktikan banyak sekali para sahabat yang menjadi ahli Quran, penghafal Al-Quran di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada tahapan yang kedua, al-marhalatu tsaniyah fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu an. Fi sanati tsaniyata asyrah minal hijrah. Ya, pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pada tahun ke-12 Hijriyah. Wa sababuhu annahu qutila fi waqa'atil Yamamah adadun kabirun minal qurra. Ya. Sebab kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini memulai usaha untuk menulis Al-Quran, nah ini sejarahnya ya. Nah, adalah karena telah terbunuh banyak dari kalangan qurra, para penghafal Al-Quran, para sahabat yang ahli Quran, ini banyak terbunuh di perang Yamamah. Ya. Banyak terbunuh di perang Yamamah. Minhum Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi antara mereka ada seorang sahabat yang ternama, jadi terkenal, masyhur sebagai seorang ahli Quran, yaitu Salim maula Abi Hudzaifah. Nah, ahadun man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdhil Qur'ani minhum. Ya, siapa gerangan Salim maula Abi Hudzaifah ini? Dia adalah salah seorang begitu ya di antara 4 orang
yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW ya, agar para sahabat yang lain itu mengambil bacaan Al-Quran dari Salim. Jadi belajar Al-Quran dari Salim. Jadi ini sudah mendapatkan rekomendasi khusus, begitu ya. Sudah mendapatkan pujian khusus dari Rasulullah SAW. Ya, selain Salim, siapa saja yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW agar diambil ya ilmunya tentang Quran, agar diambil bacaannya tentang Quran. Rasulullah SAW bersabda, khudul Qur'ana min arba'atin, ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 sahabat ya, min ibni ummi abdin wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Salim maula Abi Hudzaifah, rawahu Ahmad wal Bukhari wa Tirmidzi wa sahhahu. Rasulullah SAW bersabda, ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 orang sahabat. Yang pertama dari Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd ini adalah sebutan ya dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal, kemudian Ubay bin Ka'ab dan Salim maula Abi Hudzaifah. Nah, itu sebabnya ya Salim maula Abi Hudzaifah ini beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah sosok yang memang Rasulullah SAW itu memerintahkan agar bacaan Al-Quran dan ilmu tentang Quran ini diambil dari Salim maula Abi Hudzaifah. Ini tentu saja menunjukkan keutamaan yang besar ya pada diri beliau radhiyallahu an. Tetapi ternyata Allah takdirkan begitu Salim maula Abi Hudzaifah menjadi salah satu di antara para sahabat yang gugur dalam kancah perang Yamamah di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, dari hal itulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan begitu ya agar Al-Quran ini dikumpulkan, jadi ditulis begitu, disusun agar tidak hilang ya, karena sudah terlampau banyak para qurra ya, ahli Al-Quran dari masa Rasulullah SAW itu sudah terbunuh 70 orang begitu ya. Kemudian terjadi perang Yamamah, ini juga terbunuh ya, gugur para ahli Quran begitu. Abu Bakar As-Siddiq kemudian memerintahkan agar Al-Quran ini ditulis hingga kemudian bisa disusun agar tidak hilang. Nah, kisah tentang penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ini dikisahkan dalam Sahih Bukhari. Nah, fa fi Sahih Al-Bukhari anna Umar bin Al-Khattab asyara ala Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma bi jam'il Qur'ani ba'da waq'atil Yamamah. Ya, Umar bin Al-Khattab itu mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma agar Al-Quran ini dikumpulkan ya, kalau Al-Quran ini dikumpulkan setelah terjadinya perang Yamamah ya, karena banyak sahabat yang sudah gugur begitu ya, para qari ini gugur, maka ada kekhawatiran ini nanti kalau tidak ditulis begitu ya, maka Al-Quran akan hilang dengan gugurnya para sahabat. Kemudian Umar mengusulkan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tawaqqafa, tetapi Abu Bakar As-Siddiq diam ya, dan tidak menghiraukan usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Falam yazal Umaru yuraji'uhu, tapi Umar ini bersabar dan senantiasa terus berusaha untuk mengingatkan ya, mengajak diskusi, mengingatkan, mengusulkan dengan cara yang baik begitu ya, menerangkan ini kalau tidak dikumpulkan nanti kekhawatiran akan hilang, dan ketika dikumpulkan ini maslahatnya besar begitu ya, dan lain sebagainya. Hatta syarahallahu sadra Abi Bakrin lidzalik, sampai Allah Ta'ala melapangkan dada Abu Bakar untuk menerima usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fa arsala ila Zaid bin Sabit radhiyallahu an, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengutus orang untuk menemui Zaid bin Sabit ya, untuk memanggil Zaid bin Sabit. Fa atahu wa indahu Umar radhiyallahu anhum, kemudian Zaid bin Sabit pun datang
menemui Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu di sisi beliau itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Faqala lahu Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Zaid bin Sabit, innaka rajulun syabun akilun. Ya, sesungguhnya engkau Zaid adalah seorang pemuda yang cerdas. Nah, la nattahimuka, kami tidak pernah menuduhmu dengan suatu kejelekan, ya. Jadi tidak diragukan lagi kebaikan dari Zaid bin Sabit. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan engkau adalah seorang yang menulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Al-Quran turun, ini Zaid bin Sabit yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW menulis ayat-ayat tersebut. Fa tattaba'il Qur'ana fajma'u, maka carilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Ini perintah dari Abu Bakar. Carilah Al-Quran dan kumpulkanlah dari awal ayat sampai akhirnya. Begitu. Kemudian Zaid mengatakan, fatataba'tul Qur'ana ajma'uhu minal usubi wal ikhafi wa sudurir rijal. Aku pun mulai mengumpulkan Al-Quran. Yang aku kumpulkan Al-Quran ini dari tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh para sahabat pada pelepah-pelepah kurma. Ada yang kemudian sebagian ayat yang lain itu ditulis pada permukaan batu. Dan juga Zaid bin Sabit ini berusaha mengumpulkan semua ayat Al-Quran itu juga dari hafalannya para sahabat yang memang masih hidup ketika itu. Begitu. Fakanatis suhufu inda Abi Bakrin hatta tawafahullah. Sampai akhirnya apa yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit ini menjadi suhuf, jadi menjadi lembaran-lembaran yang di situ tertulis ayat-ayat Al-Quran, ya sudah lengkap, jadi masih berupa lembaran-lembaran. Nah, suhuf ini yang ditulis oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu an ini disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau wafat. Summa inda Umar hayatahu. Kemudian suhuf ini pun berpindah, begitu ya, dijaga oleh Umar ibn Khattab. Ya. Ketika beliau memimpin khalifan, ketika beliau menggantikan Abu Bakar, ya semasa hidupnya Umar, itu suhuf ini dijaga di sisi Umar ibn Khattab. Summa inda Hafsah binti Umar radhiyallahu an. Ya, ketika Umar ibn Khattab wafat, maka ya suhuf ini dijaga oleh Hafsah, putri dari Umar. Hafsah radhiyallahu anha ini putri dari Umar bin Khattab sekaligus istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suhuf ini sekarang ada di tangan Hafsah, dijaga oleh Hafsah. Ini bagian dari keutamaan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Rawahul Bukhari mutawwalan. Ya, hadis ini panjang lebar diceritakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wa qad wafaqal muslimun Abu Bakrin ala dzalika. Dan para sahabat, begitu ya, kaum muslimin, begitu, ini menyepakati. Kaum muslimin ini menyepakati bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, begitu ya, wa'adduhu min hasanatihi. Ya, semua usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini disetujui oleh para sahabat, begitu, oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin pun menganggap itu sebagai kebaikan yang besar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini memerintahkan ya ditulisnya Al-Quran. Ya tentu saja kita juga ingat bahwa semuanya ini biidznillah adalah usulan, ide cemerlang dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum. Hatta qala Ali, sampai Ali bin Abi Thalib ya mengatakan, ya memuji apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau katakan, a'dhamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakrin. Ya, orang yang paling besar pahalanya
berkaitan dengan penulisan, pengumpulan dan penjagaan Al-Quran adalah Abu Bakar As-Siddiq rahmatullahi ala Abi Bakrin huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Maka semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Bakar As-Siddiq karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Kenapa disebut pertama kali? Padahal ini kan tahapan kedua ya. Bukankah yang pertama kali justru di masa Rasulullah SAW? Ya, kenapa Abu Bakar yang disebut pertama kali? Karena memang di masa Rasulullah SAW itu Al-Quran tidak dikumpulkan begitu ya. Maksudnya tidak ada usaha, bukan tidak ada usaha. Jadi Al-Quran itu dijaga dalam hafalannya para sahabat. Jadi sedikit sekali ayat-ayat yang ditulis di masanya Rasulullah SAW. Tapi awal mula penulisan Al-Quran benar-benar ditulis dari awal ayat yang turun sampai akhirnya begitu ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan itu adalah di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut beliaulah orang yang pertama begitu ya, dianggap mengumpulkan Al-Quran. Nah, kita sekarang masuk pada marhalah atau tahapan yang ketiga. Fi ahdi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an fi sanatil khamisah wal ishrin. Ya, pada masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan tahun 25 Hijriyah. Wa sababu ikhtilafun nasi fil qiraah bihasabi ikhtilafi suhfi lati fi aidi sahabah. Ya, sebab utama yang mendasari usaha pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa ini adalah karena perbedaan cara membaca Al-Quran yang terjadi ketika itu, yang semuanya ini disebabkan karena perbedaan suhuf. Nah, perbedaan suhuf yang dipegang oleh para sahabat. Nah, perbedaan suhuf yang dipegang oleh para sahabat ini berbeda-beda. Nah, sehingga satu dengan yang lain ini membaca Al-Quran dengan perbedaan juga. Kemudian fakhifatil fitnah, dan dikhawatirkan terjadi fitnah yang besar karena permasalahan ini. Fa amara Utsman radhiyallahu an tujma'a hadhihi suhufu fi mushafin wahid. Maka Utsman bin Affan ini memerintahkan agar suhuf, ya, lembaran-lembaran Al-Quran itu disatukan, dijadikan satu menjadi mushaf. Nah, mushaf seperti yang kita dapati di masa sekarang ini namanya mushaf. Jadi dari suhuf yang berupa lembaran-lembaran kemudian dikumpulkan jadi satu menjadi mushaf. Li'alla yakhtalifun nas. Nah, agar manusia, kaum muslimin ini tidak berselisih dalam membaca Al-Quran, fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu, yang mana perselisihan itu akan mengakibatkan mereka kemudian berpecah belah. Dikisahkan di sini fa fi sahih al-Bukhari anna Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an qadima ala Utsman radhiyallahu an min fathi Armenia wa Azerbaijan, bahwa Hudzaifah bin Yaman ini mendatangi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, ya, setelah penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Jadi Islam ini sudah meluas, ya, sampai ke daerah-daerah di luar Jazirah Arab. Masya Allah. Nah, Hudzaifah bin Yaman ini datang menghadap Utsman bin Affan. Wa qad afza'ahu ikhtilafuhum fil qiraah, yang mana Hudzaifah bin Yaman ini telah dikagetkan oleh perselisihan kaum muslimin dalam membaca Al-Quran. Faqal, kemudian Hudzaifah mengatakan, ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla ay yakhtalifu fil kitabi ikhtilafal yahudi wan nasara. Wahai Amirul Mukminin, sikapilah umat ini, begitu. Berikan pemecahan pada permasalahan ini, ya, segera,
sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran seperti perselisihan orang-orang Yahudi dan Nasrani pada kitab yang awalnya diturunkan kepada mereka. Fa arsala Utsmanu ila Hafsah an arsili ilaina bis-suhufi nansakhuha fil masahif thumma narudduha ilaiki. Kemudian Utsman bin Affan ini mengirim utusan kepada Hafsah untuk menyampaikan, wahai Hafsah, kirimkanlah kepada kami suhuf, suhuf yang dipegang Hafsah tadi, suhuf yang dikumpulkan ditulis di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kirimkanlah kepada kami suhuf Al-Quran, lembaran-lembaran Al-Quran yang kau jaga ini, agar kami bisa menyalinnya, jadi menulis ulang kemudian dalam beberapa mushaf. Jadi ditulis ulang kemudian di copy manual, ditulis lagi menjadi beberapa mushaf. Setelah itu kemudian kami akan mengembalikan suhuf ini kepada engkau lagi. Fafa'alat, Hafsah pun melaksanakan permintaan dari Utsman. Fa'amara Zaid bin Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id bin Al-As wa Abdurrahman ibn Al-Haris ibn Hisham. Kemudian Utsman bin Affan ini mengutus 4 orang sahabat, ini hafalkan namanya, yaitu Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris ibn Hisham. Fanasakhuha fil masahif. Kemudian 4 orang sahabat ini mereka menyalin suhuf yang tadinya dibawa oleh Hafsah, ini disalin menjadi yang tadinya bentuknya masih lembaran-lembaran, disalin dijadikan satu menjadi beberapa mushaf. Beberapa mushaf. Kemudian disebutkan oleh Syekh, wa kana Zaid bin Thabit ansariyan wa salasah quraisyiyin. Di antara 4 orang sahabat yang diutus tadi, ini Zaid bin Thabit adalah seorang Ansor, jadi berasal dari kota Madinah. Sementara 3 orang sahabat yang lainnya, begitu ya. 3 orang sahabat yang lainnya ini adalah suku Quraisy. Suku Quraisy, jadi satu suku dengan Rasulullah SAW, yang berasal dari kota Makkah. Waqala Utsman lirahti salasatil Quraisyiyin, maka Utsman ibnu Affan radhiyallahu an berpesan kepada 3 orang sahabat yang berasal dari Quraisy, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham radhiyallahu anhum. Utsman berpesan, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy. Apabila kalian bertiga ini berselisih dengan Zaid bin Thabit tentang bacaan Al-Quran, maka tulislah Al-Quran itu begitu dengan lisannya orang Quraisy atau dengan bahasanya orang Quraisy. Fa innama nazala bilisanihim, karena Al-Quran itu sejatinya dari awal turun itu menggunakan bahasa mereka, karena Rasulullah SAW juga berasal dari suku Quraisy. Jadi kalau ternyata ada perselisihan, ini menurut versinya Zaid bin Thabit, bukan versinya jadi ada sedikit mungkin perselisihan di antara mereka berkaitan dengan bacaan Al-Quran ini, maka yang dipakai adalah dengan lisannya atau dengan bahasanya orang Quraisy. Fafa'alu, mereka pun mengerjakan amanah yang diberikan, hatta idza nasakhus suhufa fil masahif radda Utsmanus suhufa ila Hafsah, sehingga ketika telah selesai lembaran-lembaran tadi disalin menjadi beberapa mushaf, begitu ya, maka Utsman pun memenuhi janjinya, yaitu mengembalikan suhuf tadi, lembaran-lembaran tadi, kepada Hafsah radhiyallahu anha. Wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin bima nasakhu wa amara bima siwahu minal Qur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin ay yuhraqa. Kemudian yang dilakukan Utsman bin Affan ketika telah selesai menyalin dalam beberapa mushaf ini, maka beliau pun mengirim
begitu ya. Nah, Utsman bin Affan ini mengirim ke seluruh daerah. Jadi salinan dari mushaf tadi dikirim ke daerah-daerah sebagaimana yang telah disalin oleh 4 orang sahabat tadi. Dan Utsman pun memerintahkan agar tulisan-tulisan berkaitan dengan Al-Quran selain yang sudah dikumpulkan tadi, begitu ya, tulisan-tulisan lain ya dalam bentuk apapun ya, mungkin masih ada sahabat yang menyimpannya ya tertulis begitu ya, tertulis di atas permukaan batu misalkan, atau tertulis di atas lempengan besi misalkan begitu, atau tertulis di media apapun. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an memerintahkan semua mushaf atau lembaran Al-Quran maka ini harus dibakar. Jadi harus dibakar. Agar apa ya? Agar perselisihannya tidak lagi terjadi. Karena sekarang yang dipakai patokan adalah ya mushaf tadi. Nah, mushaf yang telah disalin oleh 4 orang sahabat tadi itu yang jadi patokan. Ya, yang dikirim ke negeri-negeri yang lain, ini yang jadi patokan ini. Adapun yang disimpan mungkin oleh sebagian para sahabat begitu ya, maka ini dibakar ya agar perselisihannya tidak lagi terjadi. Waqad fa'ala Utsman radhiyallahu an hadza ba'da anis tasyara sahabah radhiyallahu anhum lima rawa Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu an with annahu qala. Jadi Utsman bin Affan memutuskan seperti ini ya, bahwa lembaran-lembaran yang di dalamnya masih terdapat tulisan Al-Quran ya, selain mushaf yang tadi dikumpulkan oleh 4 orang sahabat tadi ya, selain itu maka dibakar semuanya ya. Utsman memutuskan ini sesungguhnya setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, jadi enggak keputusannya sendiri ya. Lima rawa Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu an, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahifi illa an mala'in minna. Nah, ya Ali bin Abi Thalib mengatakan, demi Allah tidaklah Utsman melakukan sesuatu seperti yang dilakukan begitu pada kitab-kitab itu kecuali telah mendapatkan persetujuan dari kami ya, para sahabat yang lain. Jadi para sahabat yang lain ini menyetujui bahwa lembaran-lembaran selain mushaf tadi dibakar, itu semuanya menyetujui. Qal ara an najma an-nas ala mushafin wahidin fala takun firqatan wala ikhtilafa wala ikhtilaf. Qulna fa ni'ma ma ra'aita. Jadi ketika itu Utsman bin Affan mengatakan, aku memiliki ide atau pendapat ya, kita kumpulkan seluruh manusia itu dengan patokan satu mushaf, sehingga mereka tidak akan berpecah belah dan mereka tidak akan terjadi perselisihan berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian para sahabat mengatakan fani imam ra'aita ya, sebaik-baik usul ini adalah usulmu. Sebaik-baik usul ini adalah usulmu ya. Kemudian disebutkan di sini qala Mus'ab ibnu Sa'din adraktun nasa mutawaffirina hina haraqa Utsmanul masahifa fa'ajabahum dzalik. Ya, Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu an mengatakan, aku mendapati manusia ketika itu mereka bergerombol dalam jumlah yang banyak begitu ketika Utsman radhiyallahu an membakar suhuf, jadi membakar lembaran-lembaran ya, tulisan Al-Quran. Dan hal itu membuat mereka kagum begitu. Hal itu membuat mereka kagum. Auqala, dan Mus'ab juga mengatakan lam yunkir dzalika minhum ahadun ya, tidak ada satu orang sahabat pun yang melihat bagaimana Utsman membakar suhuf itu ya, tidak ada satu orang sahabat pun yang mengingkari hal tersebut ya. Artinya di sini ada kemaslahatan yang besar dan ini diketahui oleh para sahabat yang lain. Lalu disebutkan
wa huwa min hasanati Amirul Mu'minin Utsman radhiyallahu an allati wafaqahu al-muslimuna 'alaiha wa kanat mukammilatan li jam'i khalifati Rasulillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka usaha yang dilakukan Utsman bin Affan ini dinilai sebagai kebaikan yang besar. 6. Yang dilakukan oleh Utsman sebagai Amirul Mukminin yang kaum muslimin telah menyetujuinya. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Utsman ini sekaligus sebagai penyempurna dari usaha yang telah dilakukan oleh khalifahnya Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya, pada tahap kedua. Nah, pada tahap kedua dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abu Bakrin, nah ini penting ya. Perbedaan antara pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dengan di masa Abu Bakar adalah annal gharada fi jam'ihi fi ahdi Abi Bakrin taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin hatta la yadhi'a minhu syai'. Ya, tujuan utama yang mendasari pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar adalah untuk menjaga Al-Quran, gitu ya, untuk mencatat seluruh isi Al-Quran yang dikumpulkan dalam 6 lembaran-lembaran, ya, agar tidak hilang, agar tidak ada sedikit pun yang hilang dari Al-Quran itu. Nah, duna ayyahmilan nasa ala lijtima'i ala mushafin wahidin. Ini masa Abu Bakar ini tidak disertai, ya, dengan perintah atau usaha untuk mengarahkan manusia agar menyepakati satu mushaf saja. Jadi di masa Abu Bakar itu sekedar ditulis ulang, disalin lengkap, disimpan udah. Nah, disimpan agar tidak, ya, hilang begitu. Dan tidak ada usaha untuk menjadikan satu mushaf ini, ya, sebagai sebagai patokan, ya, yang dipegang oleh seluruh manusia ketika itu. Enggak. Kalau di masa Abu Bakar enggak seperti itu. Wa dzalika annahu lam yadhhar asarun li ikhtilafi qira'atihim yad'u ila hamlihim ala al-ijma'i ala mushafin wahid, ya, karena di masa Abu Bakar As-Siddiq ini tidak nampak, ya, perselisihan bacaan Al-Quran sehingga mengharuskan untuk menyepakati satu mushaf tertentu, ya, di masa Abu Bakar, ya. Nah, sebab utamanya adalah itu tadi, ya, karena para qurra ini juga tergugur di medan perang Yamamah. Kemudian akhirnya ada khawatir bahwa Al-Quran ini akan hilang, akhirnya ditulis, disalin lengkap, tidak ada usaha, tidak ada perintah untuk mengarahkan agar seluruh manusia ini memegang satu mushaf yang sama. Itu enggak terjadi di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Sementara di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, nah, disebutkan di sini oleh Syekh, wa amal gharadu fi jam'i fi ahdi Utsman radhiyallahu an wa huwa taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahidin yahmilun nasa 'ala ijma'i alaihi. Ya, di masa Utsman bin Affan ini Al-Quran juga ditulis, ya, lengkap seluruhnya dalam satu mushaf. Dan Utsman bin Affan berusaha agar seluruh kaum muslimin ini menyepakati satu mushaf yang sama, ya, yang disalin oleh 4 orang sahabat yang diutus tadi. Nah, itu yang dijadikan patokan. Kenapa harus menyepakati satu mushaf yang sama? Lidzuhuril asaril mukhifi bi ikhtilafil qiraat. Karena memang di masa Utsman bin Affan, jangan lupa, hal yang mendasari usaha pengumpulan dan penulisan Al-Quran di masa ini adalah karena telah nampaknya perselisihan, ya, di antara kaum muslimin berkaitan dengan perselisihan mereka dalam hal bacaan Al-Quran. Jadi khawatir nanti akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, sehingga diputuskan oleh Utsman harus berpatokan pada satu mushaf yang sama. Waqad dhuharat
nataiju hadzal jam'i haitsu hasalat bihi al-maslahatul uzma lil muslimina. Maka sekarang telah terwujud, telah nampak dampak positif dari pengumpulan ini, yaitu maslahat yang besar bagi kaum muslimin. Ya, apa itu? Ijtima'ul ummah wa ittifaqul kalimah wa hululul ulfah. Ya, adanya perdamaian umat, kemudian ada kesatuan hati di antara kaum muslimin, dan ada rasa sehati di antara mereka. Wan dafa'at bihi mafsadatun kubra min tafarruqil ummah wa ikhtilaful kalimah wa fashlul bagdha'i wal adawah. Dan juga terhindar dari bencana yang besar, yaitu perpecahan dan permusuhan di kalangan kaum muslimin karena perbedaan dalam membaca Al-Quran. Maka terhindar dari keburukan yang besar ini. Waqad baqiya ala ma kana alaihi hatta al-an muttafaqan alaihi bainal muslimina mutawatiran bainahum. Dan mushaf ini makanya disebut mushaf Utsmani karena dikumpulkan di masanya Utsman, masih tetap bertahan sampai sekarang, di mana kaum muslimin telah menyepakatinya dan secara mutawatir ini diajarkan begitu ya di antara kaum muslimin dari generasi ke generasi. Yatalaqahu shaghiru anil kabir. Ya, anak kecil ini belajar dari yang lebih dewasa, anak dari orang tuanya atau adik dari kakaknya, terus diajarkan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Lam ta'bas bihi aidil mufsidina walam tatmishu ahwa'uz zaigin. Dan hal ini tidak bisa dirusak begitu ya oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu serta orang-orang yang sesat. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Maka segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam dan Rabb langit dan bumi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bisa dipahami dengan baik. Begitu. Kita lanjutkan insyaallah bab berikutnya pada video selanjutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.